Seorang pemuda yang bernama Wu Jin, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengundurkan diri dari perusahaan, akan tetapi dia ditertawakan dan dimaki oleh bosnya. Orang tersebut berkata, "Hah? Kau mau pergi? Lucu sekali. Terserah saja, aku tidak ingin melihat MU lagi. Keluar dari sini sekarang." Mendapatkan respons yang tidak enak, Wu Jin mengancam akan melaporkan bosnya yang tidak membayar gaji lembur dan pesangon Wu Jin. Dia mengancam akan melaporkan bosnya tersebut ke Departemen Tenaga Kerja. Mendapatkan ancaman dari Wu Jin, bos tersebut memaki Wu Jin, kemudian ia pergi dari ruangan tersebut. Setelah itu ada seseorang yang bertanya kepada Wu Jin, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Wu Jin menjawab bahwa dia telah diterima di program Working Holiday Visa, jadi ia berencana mencobanya. Jadi dia akan pergi ke Australia. Program tersebut ialah program yang memungkinkan kita untuk mengunjungi negara tujuan selama 12 bulan dan mengambil pekerjaan untuk menutupi biaya hidup. Selain itu, biaya perjalanan di sana juga akan diberikan. Malam harinya, teman dari Wu Jin menawarinya untuk melakukan audisi super aktor dengannya. Ia menjelaskan bahwa itu adalah reality show audisi terbaru yang diproduksi oleh broadcaster publik SBC. Dia juga memberitahu bahwa audisi pertamanya akan dilakukan lusa pagi. Temanya tersebut sangat gugup, jadi dia mengajak Wu Jin untuk menemaninya. Wu Jin menerima ajakan tersebut. Panel berpindah diperlihatkan Wu Jin yang menerima naskah untuk penampilannya. Tiba-tiba sebuah lingkaran hitam muncul. Kemudian kesadaran Wu Jin terseret ke dalam lubang hitam tersebut. Kemudian terdengar suara naskah dan judulnya. Setelah itu muncul lagi sebuah suara, "Pesan bersiap untuk membaca, persiapan selesai." Kemudian sebuah panel muncul bertuliskan, "Anda telah memilih naskah 0 judul, tidak diketahui naskah ini memiliki tingkat kelangkaan tinggi. Pembacaan naskah 100% dapat dilakukan." Berikut adalah orang-orang yang dapat melakukan pembacaan naskah dengan pengalaman yang tersedia. A. Tidak diketahui, B. Tidak diketahui, C. Tidak diketahui. Kemudian muncul lagi sebuah suara pembacaan, dimulai. Panel kemudian berpindah diperlihatkan Wu Jin yang sedang melakukan audisinya. Seorang juri perempuan bertanya, "Dari mana kamu belajar akting? Apakah kamu lulusan prodi teater di universitas atau belajar di luar negeri?" Kemudian Wu Jin menjawab, "Tidak, saya baru saja lulus dari kuliah jurusan desain di Gyeong. Saya belajar secara mandiri." Kemudian salah satu juri juga berkata bahwa itu bukanlah akting amatir yang bisa dipelajari dengan mudah, apalagi secara otodidak. Wu Jin menjawab dengan santai bahwa itu bukanlah hal yang sulit. Kemudian Wu Jin pergi. Dia juga berpesan untuk jangan memakai penampilannya di acara broadcast jika tidak mau dituntut. Setelah Wu Jin keluar, salah satu juri perempuan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wu Jin. Juri satunya juga berkata bahwa dia itu kelewat jenius, dan mengibaratkan bahwa Wu Jin adalah monster. Di luar ruangan, Wu Jin kesal karena tiba-tiba dia diminta untuk akting. Dia juga merasa sangat malu. Wu Jin juga bertanya-tanya dengan lubang hitam yang berada di depannya itu. Flashback ke hari sebelumnya, di mana Wu Jin yang baru sadar dari mabuknya, dia mengingat-ingat kejadian sebelumnya, di mana Wu Jin melempar surat registrasi ke seorang pria dan kemudian mengadakan pesta minum bersama temannya. Kemudian terdengar suara panggilan telepon, ternyata itu berasal dari Kim Young-dae. Wu Jin bertanya kenapa dia menelpon dirinya. Young-dae berkata, "Memangnya kamu nggak ingat? Kita kan udah janjian buat audisi super aktor." Young-dae menjelaskan, "Super aktor? Channel siarannya adalah SBC, channel terestrial yang besar, dan acara ini jadi topik hangat belakangan ini." Wu Jin bertanya, "Kau bilang akting cuma hobi, tapi sekarang malah jadi pekerjaan?" Young-dae tetap memaksa Wu Jin untuk menemaninya. Wu Jin juga beralasan bahwa dia sama sekali tidak ingat dan tidak bisa membantunya. Young-dae berkata bahwa salah satu jurinya adalah Hong Hyeon, dan akhirnya Wu Jin menemani Young-dae dengan mata yang berbinar, karena dia menyukai Hyeon. Beberapa saat kemudian Young-dae sangat gugup karena dia mendapatkan giliran kedua. Beberapa saat kemudian Young-dae dipanggil, akan tetapi dia sedang berada di kamar mandi dan belum kembali. Wu Jin berinisiatif memberitahu panitia, kemudian panitia tersebut menyuruh Wu Jin untuk ikut dengannya. Ternyata Wu Jin diminta untuk mengikuti audisinya dan akan dipandu oleh panitia. Di sana Wu Jin juga melihat artis kesukaannya. Kemudian Wu Jin diberikan naskah dan sebuah lubang hitam muncul. Saat Wu Jin menyentuh kotak tersebut, Wu Jin tersedot ke dalamnya saat melihat pilihan Wu Jin memilih A. Orang ketekunan, sedang loading. Kemudian kesadaran Wu Jin berpindah di tengah hutan. Tanpa sadar Wu Jin berlari. Ternyata Wu Jin sedang dikejar oleh sosok hitam tak begitu jelas bentuknya.
Kemudian Wujin terjatuh karena tersandung. Orang tersebut semakin mendekat dan berkata, "Aku lapar akan dagingmu." Wujin berteriak, "Jangan, jauh-jauh dariku seseorang bantu aku, kumohon kasihani aku." Dengan muka yang tegang Wujin meminta untuk tidak membunuhnya, akan tetapi orang tersebut tanpa menghiraukan perkataan Wujin pria tersebut menusuk tubuh Wujin. Kemudian sebuah suara Site muncul, reading opsi A, orang ketakutan sudah selesai. Terima kasih telah menonton konten pertama di channel ini. Maaf kalau masih jelek pembawaannya, karena Mimin juga baru pertama bikin cerita beginian. Jika ada saran dan masukan tulis di kolom komentar aja. Bisa juga dukung Mimin lewat link bagi-bagi yang ada di deskripsi. Terima kasih.